Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata Rabb dan Ilah diartikan sebagai Tuhan. Tidak salah, namun kata Tuhan dalam mengcover keseluruhan makna Rabb dan Ilah masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam bahasa Arab, jangankan beda huruf, beda tanda baca saja itu bisa menyebabkan beda arti dan makna. Demikian pula lah makna kata Rabb dan Ilah. Keduanya berbeda dari segi huruf maupun tanda baca. Pastinya ada perbedaan makna di antara keduanya. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah merupakan kata kunci bagi konsep teologi dan akidah Islam. Allah adalah Al-Ismu Al-A'zam, atau kata yang maha agung, atau nama yang maha agung. Satu nama yang Allah berikan sendiri nama itu terhadap dirinya. Di dalam Al-Quran, Al-Ismu Al-A'zam disebut sebanyak 2697 kali. Allah adalah pemilik utama sebagai Rabb dan Ilah. Keduanya merupakan komponen utama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Ilah dan Rabb, kedua kata ini memiliki perbedaan makna. Kata Rabb dan Ilah tercakup atau terinklusi dan berada di bawah Allah sebagai hiponim. Hiponim adalah kata-kata yang tingkatannya berada di bawah kata yang lainnya. Rabb dan Ilah itu terkait dengan fungsi dan peran Allah selamanya. Sebagai Rabb, Allah adalah pencipta, pemilik, dan penguasa alam semesta. Secara de facto, real dan konkret, dapat dilihat dan dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus ada legitimasi dari pihak manapun juga. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy, yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisa. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Rabb kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan perintah menjadi haknya. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat ke-54. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Kata Rabb selain dikaitkan dengan Allah SWT, dapat pula dipakai dalam kaitannya dengan manusia sesuai batas dan fungsinya. Misalnya, sebutan untuk ibu rumah tangga adalah Rabbatul Bait. Disebut sebagai Rabbatul Bait karena seorang ibu rumah tanggalah yang mengatur, menata, membersihkan, dan mengontrol rumahnya. Namun, bila makna ini melewati pemahaman yang seharusnya, maka hal itu tentu saja tidak realistis dan dilarang. Itu berarti menentang dan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, adalah Raja Namrud yang merasa sebagai Tuhan. Dia menolak dakwah yang diserukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Iz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit.
Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Rabbku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Ia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka diam dan tercenganglah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 258. Menurut sebagian riwayat, Namrud adalah Raja Babilonia. Ia mengatakan bisa menghidupkan dengan cara membiarkan orang itu hidup. Dan yang dimaksudkan dengan mematikan ialah membunuh orang itu. Perkataannya itu untuk mengejek Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud yang perkasa dan mengaku sebagai Tuhan akhirnya mati dalam keadaan hina gara-gara seekor nyamuk. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Allah sebagai ilah adalah Allah sebagai zat satu-satunya yang berhak disembah, diabdi, dan diibadahi. Secara jujur, menerima Allah sebagai ilah merupakan konsekuensi dari pengakuan bahwa Allah sebagai Rabb. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Al-Quran Surat Taha ayat ke-14. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Allah sebagai ilah itu bermakna bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang pantas untuk diberikan loyalitas, pengabdian, dan penghambaan secara penuh dan totalitas. Selainnya tidak punya hak. Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu radifan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala himar, faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Qala la tubashirhum fayattaqiru. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang berkata, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas keledainya. Beliau bertanya, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, hendaknya dia menyembah Allah dengan tidak berbuat syirik kepadanya dengan suatu apapun juga. Sedangkan hak hamba yang Allah akan tunaikan adalah Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun juga. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku boleh memberitahukan kabar gembira tersebut pada yang lain? Beliau menjawab, jangan kabari mereka, nanti malah mereka malas beramal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, jelaslah bahwa kata Rabb dan ilah itu berbeda. Allah sebagai Rabb adalah Allah sebagai pencipta, penjamin, pemelihara, pengatur, dan penguasa.
Sedangkan Allah sebagai ilah ialah Allah sebagai al-ma'bud atau yang disembah. Allah sebagai Rabbul Alamin itu terkait dengan Allah sebagai pencipta, penjamin, pemelihara, pemilik, dan penguasa alam semesta. Tidak perlu pengakuan dari siapapun tentang hal ini, karena memang demikianlah adanya secara nyata, konkret, dan real. Tidak ada makhluk satupun selainnya yang mampu melakukan apa yang telah dilakukannya. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Dan dia memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Surat Luqman ayat 10 dan 11. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Adapun Allah sebagai ilah terkait dengan hak Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, diibadahi, dan diberikan loyalitas serta komitmen secara penuh dengan sikap patuh dan taat tanpa reserve. Pengertian ilah adalah sesuatu yang menguasai manusia dan manusia rela dikuasai oleh sesuatu itu. Ketika diikrarkan la ilaha illallah, itu berarti bahwa tidak ada yang berhak untuk menguasai dan diberikan loyalitas serta ketaatan penuh kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bermakna tidak ada yang patut dan disembah dan diabdi sepenuhnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah itu adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Makanya dalam tiap salat kita katakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, sampai di sini dahulu. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.